jawab salam kedengarannya cuma bocah. Padahal kita ketahui bersama mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya setiap hamba Allah yang melanggar kewajiban berdosa kecuali ada 3 kelompok orang Islam. Agak punya duit sambil masak uring-uringan, dasar mata duit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, salah seorang ahli tafsir kelahiran Mesir. Di dalam salah satu fatwanya beliau mengatakan sesungguhnya sesuatu itu akan istimewa, bahkan selalu diistimewakan apabila memiliki alasan-alasan yang Halo, assalamualaikum, masih hidup? Contoh dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di telapak kaki. Dari hadis ini bermunculan pertanyaan, terutama dari kaum bapak. Kenapa surga berada di telapak kaki ibu dan bukan berada di telapak kaki bapak? Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu keduanya sama-sama kedua orang. Kalau alasannya bapak-bapak jempolnya banyak yang cantengan, ibu-ibu juga banyak yang jempolnya cantengan, betul? Kalau alasannya telapak kaki bapak-bapak pada begerit-begerit, ibu-ibu juga membadek bila jubel yang telapak kakinya pada begerit-begerit. Halo. Lalu kenapa surga berada di telapak kaki ibu dan bukan berada di telapak kaki bapak? Jawabannya survei membuktikan ternyata ada 3 pekerjaan kaum ibu di mana 3 pekerjaan ini tidak dilakukan oleh kaum bapak. Apa sih 3 pekerjaan tersebut? Ada lagunya. Dari depan sampai ujung saya akan nyanyi. Niatin kita nyanyi buat mengusir setan, mudah-mudahan setan kalau diusir mendapat nilai pahala. Amin. Ya Rabbal. Yang nyanyinya kencang saya doain mudah-mudahan pulang dari sini pada cepat umroh. Yang agak mau nyanyi pun saya doakan mudah-mudahan pada cepat. Pokoknya pada cepat aja. Nyanyi ya Bu, bareng ya. Ibu kaulah wanita. Gue pulang lah. Jauh-jauh dari Tegalau. Mudah-mudahan yang nyanyi suaranya kencang saya doain pulang dari sini kagak pada bokeh. Pada banyak duit. Bareng ya. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirin lagi, menyusui lagi, mengandung lagi.
Isra Mi'raj ini dijuluki sebagai Imtihanul Imanil Mu'minin. Sesungguhnya peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman. Itu artinya apa para ibu, para bapak? Siapa yang beriman terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj 100%, maka insya Allah selamatlah iman dan nilai-nilai keiman. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak beriman, tidak percaya, ragu walaupun sedikit terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj, maka sesungguhnya telah terjadi pergeseran iman dan nilai-nilai keiman. Naudzubillah min. Oleh sebab itu, melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, nyok sama-sama kita perkokoh keimanan kita, terutama kepada hal-hal yang gaib. Peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad, sallu ala Muhammad, salatullah salamullah ala Taha, salatullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kemudian keistimewaan peristiwa Isra wal Mi'raj menurut para alim ulama, terutama dikuatkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini menjadi istimewa karena mendapat julukan, sesungguhnya peristiwa ini merupakan salah satu dari mukjizatul kubra lin Nabi sallallahu alaihi, termasuk mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bukan hanya sampai Masjidil Aqsa, berangkat ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan melebihi dari Sidratul, melebihi dari Sidratul. Rasa-rasanya ini sebagai isyarat dan pertanda agar saya ceramah tidak usah lama-lama. Dengan bukti setiap saya tanya pada dia aja. Halo, saya tadi udah ngomong-ngomong di mobil sama ketua panitia. Pak Kiai, kata beliau, ceramah di kampung saya lama atau sebentar amplopnya sama. Tapi saya udah bisikin kepada ketua panitia bahwa saya nggak butuh amplop. Amplop saya sobek-sobekin di rumah saya. Bapak Ibu saudara hadirin, kemudian peristiwa Isra wal Mi'raj ini akan lebih jelas ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Siapa yang menemani beliau? Malaikat Jibril alaihis. Ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna qaddamta ikhtarta wa anna inna qaddamta ikhtartu." Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kita sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau kita melewati Sidratul Muntaha, aku akan terbakar, dan engkau pun kalau melewati Sidratul Muntaha pasti akan terbakar. Tapi subhanallah, atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu melewati Sidratul tanpa terbakar, bahkan langsung diperlihatkan zatnya Rabbul Jalil Allah Subhanahu
boleh kering, kumis boleh bakal, jenggot berantakan, tapi sesungguhnya saya gede ambok. Bu, Pak, jawab yang kompak ya. Setuju? Cinta Nabi, cinta Nabi, sayang Rasul, sering bangun malam sholat tahajud, jamaah, cinta Nabi, sayang Rasul, sering puasa Senin Kemis. Bu, jawabannya iya aja ya, iya aja ya, yang tahu cuma kita doang. Bapak-bapak itu sama ya, iya aja pokoknya ya. Cinta Nabi, sayang Rasul, masuk masjid, masuk musola dengan kaki kanan, keluar masjid, keluar musola dengan kaki kiri, masuk WC dengan kaki kiri, keluar WC pakai kaki kanan, bertemu sesama muslim kenal atau tidak kenal sering ucapin assalamualaikum, macam. Saya kalau lewat sini nih ketemu ibu-ibu, emangnya assalamualaikum, enggak. Mau kemana tak? Manggil orang ujung-ujungnya doang, kira itu pantang. Kalau manggil orang ujung-ujungnya doang, ke siapa RW? Dari mana? Saya udah ketawa sama RW juga. Mau pindah apa? Alangkah indahnya manggil orang yang sempur, dan lebih indah lagi diiringi dengan ucapan assalamualaikum. Alhamdulillah. Cinta Nabi, sayang Rasul, makan selalu dengan tangan kanan, minum selalu dengan tangan kanan, makan dan minum kagak pernah berdiri. Iya aja, iya aja. Ada yang tahu ini? Anak kecil ada di sini ya? Nah, jangan dijawab. Yang merasa jadi anak kecil jangan dijawab. Pertanyaannya buat bapak-bapak, ibu-ibu. Pak, cinta Nabi, sayang Rasul, kalau mau bikin anak pakai doa, hafal doa bersetubuh. Ayo mari sama-sama kita baca doa bersetubuh. Mulai, bismillah. Weh, cucu di depan. Saya pernah ngajar di Mati Salim, zamannya banyak hati-hati. Oh, ayo kita belajar doa bersetubuh. Ikutin ya Om. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna. Jadi kepanjangan. Ada nggak yang lebih pendek? Ada. Apa? Koma. Sebelum main koma. Panjang Kiai. Ada nggak yang lebih pendek? Ada. Apa? Ucapkan lafaz Allah. Mulai lagi. Ini kalau Kiai ngajarinnya macam-macam, bukan macam-macam. Ini fatwanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau dengan tegas mengatakan ibadah yang paling afdol adalah merasakan hadirnya Allah Subhanahu. Makanya kalau anak pada bengal, anak pada badung, jangan cuma nyalahin zaman, jangan cuma nyalahin HP. Mungkin gara-gara orang tuanya bikinnya kagak pakai doa. Ayo apa itu lah? Gak bisa cukup. Allah.
Semuanya boleh? Bu, cinta Nabi, sayang Rasul, tulus ikhlas suaminya kawin lagi. Katanya sayang cinta Nabi. Dalam hal ini, dalam waktu ini saya nyatakan gitu tuh dan tapi nanti saya bisa pulang kalau saya lanjutin. Bapak Ibu saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh sebab itu hikmah yang terpenting dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, mari sama-sama kita syukuri, kita cintai, kita sayangi, kita punya Nabi, kita punya Rasul, baginda Nabi kita Muhammad. Yang kedua para hadirin, mari kita perkokoh keimanan kita. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa iman harus dilandasi dengan ibadah apapun Bapak Ibu. Kalau tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadah tersebut mustahil dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya pada ada seorang suami lagi sholat di rumah. Allahu Akbar. Tiba-tiba istrinya manggil, papi. Manggilnya papi, sarapan paginya bensot. Karena papinya kagak pernah ngaji, alergi ke majlis taklim, dekat sama ulama. Ada ustaz beli motor dia pusing, ada ustaz bangun rumah dia stres, ada ustaz berangkat umroh dia stroke. Ada nggak yang begitu? Di sini saya yakin dan percaya berada. Di sini semuanya cinta para ulama. Amin. Karena kelihatan muka-muka orang soleh dan solehah itu kelihatan. Kelihatan semuanya muka-muka orang soleh dan solehah. Kalau tidak kelihatan Muhammad namanya. Karena suami ini kagak pernah ngaji, ketika lagi sholat dipanggil akhirnya disautin. Apa mami? Tunggu sebentar ya, papi lagi sholat udah 3 rakaat. Disautin lagi sama istrinya. Ya udah papi kalau tinggal 1 rakaat lanjutin aja. Papinya goblok, maminya tolong. Kenapa? Karena sholatnya tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya pada lanjut. Lalu bagaimana kalau seandainya dalam kondisi sholat ada yang ngambil? Kalau yang sering ngaji, yang ngerti ilmu fikih, insya Allah gampang jawabannya. Kita ceramahnya tentang yang sehari-hari aja ya Pak ya. Ya Bu. Ngomongin politik saya becus. Saya semakin lama berbicara tentang politik makin bego. Ganteng-ganteng. Gitu ya? Ngomongin sehari-hari aja ya. Menurut para ulama fikih, kalau seandainya lagi sholat, kemudian ada yang manggil, maka jawab dengan 2 isyarat fikih. Yang pertama adalah ditaswim dengan tepuk tangan. Mohon maaf saya kasih contoh, jangan dianggap menggurui, jangan dianggap mendikte, tapi niatin ini sebagai penamaran ayat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dari sholat nih. Allahu Akbar. Tiba-tiba CS saya manggil. CS. Teman apa? Anda Semarang. Saudara itu orangnya. Udah nama asli, nama asli. Panggil sama teman saya. Hah? Ada sekarang ya. Terus ini, macam dulu namanya.
Tiba-tiba ada tamu. Ada tamu. Assalamualaikum. Lagi sholat. Contoh lagi sholat. Lagi sholat contoh. Ada tamu. Assalamualaikum. Lagi sholat. Lagi sholat contoh juga. Apa yang doang ini? Lagi sholat. Contoh. Contoh doang contoh. Ada tamu. Assalamualaikum. Kalau yang kagak ngerti ini dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dia mikir, ini suara siapa ya? Kayaknya suara tukang keriting. Biarin pulang. Jawab dengan isyarat tinggi yang kedua, harus saut suara yang dikeraskan. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Misalnya pada kedengeran Pak. Pada kedengeran. Assalamualaikum. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata pada kedengeran lagi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ternyata Bapak Ibu pada kedengeran juga. Assalamualaikum. Budak. Rebahan. Gue sumpahin sama gledek biar mati. Bertahunya keluar lagi ya. Nah untuk bilamin. Jangan dicontoh ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya buaya. Dosa lagi aja kita. Kalau menurut ulama fikih ini penting, mohon maaf. Kalau seandainya suara kita sudah dikeraskan 3 kali berturut-turut, tamunya kada paham-paham, tamunya kada kedengeran, tamunya kada ngerti, ini termasuk kategori ma'afu anhu, dimaafkan oleh Allah. Lanjutkan sholat. Alhamdulillah. Makanya pada ini dari tampang-tampang muka yang ada di sebelah kanan saya. Kayaknya pada hobi main bola. Hobi ya Pak, main bola kan? Jangan mentang-mentang hobi bola, lagi sholat mau sujud ada kucing. Udah begitu kucingnya kebruk. Kalau mau kabur akhirnya sewakan Bapak Ibu. Allah. Wah.
laki-laki si remes. Pas saya deketin ternyata wajar, bibirnya ada terala. Tuh, peristiwa Isra Mi'raj jujur. Perbuatan dan kehendak siapa? Mutlak kehendak Allah. Perbuatan Allah, bukan perbuatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah Subhanahu. Bayangkan para hadirin, yang ngelakuin adalah Allah. Ternyata yang ngelakuin Allah ada banyak pro dan kon. Ada yang beriman, ada yang kafir. Bahkan sampai naudzubillah ada yang mengatakan Nabi Muhammad orang gila. Bayangkan, itu perbuatan Allah, apalagi perbuatan ketua makanya nih abang saya jadi ketua RT jadi dialog. Baru dibenci sama tetangga 3 orang aja, besok ke pensiun jadi RT. Ngapain gue jadi RT benci, udah capek. Halo, ini mudah-mudahan menjadi hikmah buat mental para pemimpin bahwa semua yang kita lakukan pasti terjadi pro dan kontra. Tetapi secara hitungan matematika kita harus berhitung. Kalau masyarakat ada 20, yang ternyata yang suka ada 15, yang benci ada 5, bismillah lakukan. Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya masyarakat ada 20, yang suka 10, yang benci 10, sudah saatnya introspeksi diri. Apalagi yang membenci jauh lebih besar. You understand? Udah ya. Pulang dulu Pak dengan goceng juga. Bapak Ibu saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini dianggap oleh orang-orang kafir sebagai mimpinya Nabi kita Muhammad. Pertanyaannya bagaimana cara menghantam pemikiran mereka bahwa itu adalah pemikiran yang salah. Halo, Bapak Ibu setuju nggak Isra wal Mi'raj itu mimpi? Setuju? Coba saya bertanya, Bapak Ibu, tadi malam saya bermimpi ketemu sama Brahma Kumbara dan Mantili. Brahma Kumbara dan Mantili lagi makan Kentucky dan cendol. Ada yang protes? Alhamdulillah tidak ada. Takutnya ada. Ada yang protes. Ini Pak Kiai sakit atau gila sih? Masa zaman Brahma Kumbara ada Kentucky, ada cendol? Ada yang ngomong begitu, sebelum saya jawab pasti kanan kirinya kulit. Yang gila dulu, yang stres dulu. Udah tahu Pak Kiai bilang mimpi. Woi, mimpi. Ngapain mimpi diperdebatkan? Betul. Yang memperdebatkan mimpi adalah orang-orang yang tidak waras. Coba saya tanya, Isra wal Mi'raj terjadi perdebatan nggak? Terjadi dari zaman Nabi masih hidup sampai sudah meninggal dunia sampai saat ini sampai hari kiamat pasti terjadi perdebatan. Bukan hanya di tingkat ilmuwan, di tingkat tukang beca aja pada berdebat. Ini bukti nyata Isra wal Mi'raj bukan mimpi, tapi nyata. Kenapa buktinya? Karena ada pro dan kontra. You understand? Ya. Belum dulu. Ya. Hikmah yang paling penting dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah apa? Diwajibkannya sholat 5 waktu. Allati yufarriqu bainal kafir wal mu'min as-shalah. Menurut hukum Allah, menurut undang-undang Allah, yang membedakan antara orang kafir dengan orang beriman adalah sholat.
laki kuyuk. Ibu punya anak 17 tahun ke atas? Alhamdulillah. Setiap hari ke sekolah jajan? Tapi ternyata anaknya kagak sekolah. Berarti tiap hari ngasih uang jajan, deh. Mudah-mudahan melalui peringatan Isra wal Mi'raj kita sama-sama tersugesti untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Di depan senior saya nggak boleh bohong. Saya mau cerita apa yang dialami oleh ibu saya. Ibu saya punya anak. Dinyatakan dalam waktu beberapa detik atau menit dinyatakan meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh ibu saya? Wudhu, masuk ke musola, kemudian sholat. Di situ setiap bacaan dan gerakan sholat, hatinya selalu meyakinkan di hadapan Allah. Ya Allah, sempurna. Sampai kita sadar, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pleset jatuh karena air matanya yang begitu banyak. Allah Akbar, apa yang terjadi ini subhanallah. Setelah sholat 5 waktu dipanggil sama dokter, ternyata dikatakannya anaknya sembuh total. Bisa nggak kita praktek ini? Ketika logika kita sudah mundur, ketika kecerdasan kita sudah nggak bisa apa-apa, ketika tenaga ini sudah manjur, maka sholat niatin doa. Allah. Suami saya yang selingkuh. Soalnya jangan kita godain mulu ya. Kenapa? Karena para ulama sepakat makna sholat itu adalah doa. Sholat itu artinya doa. Maka doa yang paling efektif adalah pada saat sholat. Apa yang kita baca, itu yang kita minta. Pak Kiai, tapi saya tidak bilang hati apa yang saya baca. Dia kata mudah, karena saya tidak paham. Mudah-mudahan Allah melihat hati kita. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya berdoa tolong diaminkan, tapi jangan pulang dulu, nanti dulu kita akan menyampaikan doa. Ini doa buat saya aja. Ya, amin ya. Ya Allah, mudah-mudahan ceramah saya dari awal sampai akhir tidak memuaskan. Amin dong, amin dong. Coba dah, yang pojok dah. Lihat muka saya lihat dah. Bercanda apa serius? Serius kan ya? Ya, amin ya. Mudah-mudahan ceramah saya dari awal sampai akhir tidak memuaskan. Ya, amin apa? Amin. Karena kata Imam Ghazali, orang yang kalau sudah merasa puas menuntut ilmu, pengen berhenti ngaji. Sementara dalam Islam ngaji itu boleh berhenti syaratnya satu, apabila darahnya sudah tidak mengalir pada tubuhnya, alias innalillahi. Ibu-ibu mau libur ngaji mati. Bapak-bapak mau mulai ngaji mampus. Karena ngaji tidak pernah sampai kita masuk ke liang lahat, sampai kita masuk ke liang kubur. Terima kasih. Kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya
amanah dari panitia, minta ketulusan dan keikhlasan para hadirin semua. Ada salah satu dari pengurus masjid kita, yakni Bapak Asep Nur Jamin, melalui mukjizat kehebatan fadilah surah Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniati qabul wal maqbul. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi saya mengucapkan terima yang berikan kita sama-sama, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ustaz kita mendengar dan menambah ilmu pada bersama Allah Subhanahu wa taala. Untuk ada selanjutnya yaitu doa penutup dan insyaallah akan dibacakan oleh Bapak Haji Dedi Supriyanto kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diterima oleh Allah, wa yu'minul ijabah. Kita yakin bahwa setiap kita berdoa dikabul, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, baca sayyidul istighfar. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar, rajanya istighfar, satu kali ketika malam hari, terus dia meninggal ketika malam itu sebelum datangnya subuh, maka dia termasuk ahli surga. Amin. Begitu juga barang siapa yang membaca sayyidul istighfar satu kali ketika siang hari, terus dia meninggal ketika siang itu sebelum datangnya sore, maka dia termasuk ahli surga. Kita yakin bahwa setiap kita berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak yakin? Allah berjanji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kata Allah, apabila hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakan Muhammad, sesungguhnya aku dekat dengan hambaku. Aku selalu memperkenankan orang-orang yang berdoa kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, berimanlah kalian kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya kalian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, innallaha yabsutu yadahu liyatuba musii'unna. Allah selalu membentangkan kemurahannya ketika malam hari untuk memberikan kesempatan bertaubat kepada orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari. Begitupun sebaliknya, Allah selalu membentangkan kemurahannya ketika siang hari untuk memberikan orang-orang bertaubat
ketika orang-orang itu berbuat dosa pada malam hari. Oleh karena itu, mari angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapak Asep Nurjani juga termasuk istri saya yang baru dioperasi. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fil 'amad wa fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wal mu'azimi sultan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaddal min ba'dihi tafaddal ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna minas sholihin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal rasyidin waj'alna min ibadikas sholihin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hamman illa farajta wa la dhalan illa hadaita wa la mayitan illa rahimta wa la qariban illa najahta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu sabar ya Allah. Sabar dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu bersyukur ya Allah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang ikhlas ya Allah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikanlah kami ini orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan keharmonisan, yang penuh dengan kebahagiaan ya Allah, yang penuh dengan sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang mampu memimpin istri, anak dan keluarganya. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang bertakwa ya Allah, istri yang hormat dan taat sama suami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang bertakwa ya Allah, anak-anak yang selalu berbakti terhadap kedua orang tua ya Allah. Ya Allah, berkahi ilmunya anak-anak kami ya Allah, sukseskan belajarnya anak-anak kami ya Allah, berkahi umurnya anak-anak kami ya Allah, berkahi rezekinya anak-anak kami ya Allah, berkahi jodohnya anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Allah, sejak akhir balik sampai saat ini ya Allah, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, baik dosa yang kami sembunyikan selama ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah.
Maafkan seluruh kesalahannya kedua orang tua kami ya Allah. Berikan rahmat kepada kedua orang tua kami ya Allah. Luaskan terang di dalam kuburnya kedua orang tua kami ya Allah. Tempatkan di tempat yang mulia di sisinya ya Allah. Masukkan ke dalam surga-Mu kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan berzikir ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan berwudu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.